Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang median. Yang pertama kita akan belajar tentang median data tunggal. Sebelum ke rumus, di sini ada pengertian mengenai median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan M, yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk data tunggal, ada dua rumus. Yang pertama untuk median dengan jumlah data atau banyaknya data, yang simbolnya N itu untuk banyak data berjumlah ganjil. Jadi rumusnya itu median sama dengan X N tambah 1 ke N tambah 1 per 2. Artinya itu datum ke N tambah 1 per 2. Itu untuk median dengan jumlah data ganjil. Kemudian yang kedua, median untuk jumlah data atau N-nya genap. Jadi median sama dengan setengah dari datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 tambah 1. Jadi di sini ada keterangannya, M itu median, N jumlah data, X itu nilai data. Nilai data ke atau datum ke. Rumus kedua, median untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya. ME atau median sama dengan TB tambah N per 2 kurangi FK per FME dikali P. Nah, untuk keterangan FKME itu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Terus yang kedua, FME atau FME sama dengan frekuensi kelas median. TB sama dengan tepi bawah kelas median. P sama dengan panjang kelas, dan N itu sama dengan banyaknya data. Atau N itu sama dengan juga banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi. Nah, di sini kita ada contoh soal untuk data tunggal. Diberikan data sebagai berikut. Ada 2, A dan B. Tentukan mediannya. Nah, kita coba selesaikan yang A dulu. Yang A itu datanya terdiri dari 3, 6, 10, 6, 8, 7, 5, 6, 4. Langkah ke-1 untuk menghitung median, kita urutkan data dari datum terkecil sampai datum terbesar. Nah, yang paling kecil 3, kemudian dilanjut 4, 6, 3, 4, 5, 6, terus 6 lagi. 6-nya ada 3, 7, 8, terakhir 10. Kemudian ini karena N-nya itu ada 9 atau banyaknya datum pada data ini ada 9, jadi kita gunakan rumus median untuk data ganjil. Nah, rumusnya median sama dengan X ke N tambah 1 per 2. X itu datum, berarti datum ke N tambah 1 per 2. N-nya 9, jadi kita tinggal substitusi N sama dengan 9 ke rumus.
Jadinya X ke atau datum ke 9 tambah 1 per 2. 9 tambah 1 10, 10 per 2 5. Berarti sama dengan datum ke 5. Nah, datum ke 5 itu ada di angka, nah 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada di angka 6. Jadi mediannya adalah 6. Atau bisa juga kita menggunakan cara lain karena median itu adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita cari tengah-tengahnya di mana. Nah, ini kan datumnya itu ada 9. Berarti kita coret karena 9 4 angka di sebelah kiri dan 4 angka sebelah kanan. Jadi tengah-tengahnya itu ada 6. Jadi mediannya 6. Nah, ini median. Kemudian soal yang B, datumnya itu 3, 7, 10, 6, 8, 7, 5, 4. Kita urutkan lagi dari data terkecil, dari datum terkecil. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10. Karena ini datumnya ada, datanya itu terdiri dari 8 datum, kita pakai cara yang rumus untuk data berjumlah genap. Jadi median sama dengan setengah dikali datum ke N per 2 tambah 1 ditambah datum ke N per 2. N-nya 8, jadi tinggal substitusikan 8 ke rumus. Jadi sama dengan median sama dengan datum ke 8 per 2 tambah 1 berarti 4 tambah 1 itu 5. Datum ke 5 ditambah datum ke 8 per 2 datum ke 4. Jadi setengah dikali datum ke 5 tambah datum ke 4. Datum ke 5 itu adalah 7. Datum keempat adalah 6. Jadi setengah dikali 7 tambah 6 itu 13. Jadi setengah kali 13 adalah 6,5. Atau kalau menggunakan cara langsung tanpa menggunakan rumus, tadi ingat lagi median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Ini 8. Banyaknya datum adalah 8. Berarti membagi dua bagian yang sama besar. Berarti ke kiri 4, ke kanan 4. Nah, kita coret untuk sebelah kiri dari 3 sampai 6 coret. Terus sebelah kanannya berarti 4 angka lagi. Dari 7 sampai dengan 10. Maka median itu berada di antara atau tengah-tengah dari 6 dengan 7. Nah, karena membagi dua bagian yang sama, jadi ke kiri 4, ke kanan juga 4. Maka tinggal menjumlahkan 6 tambah 7 per 2. Jadi hasilnya adalah 6,5. Nah, seperti itu. Ini adalah median.
Selanjutnya ini ada soal untuk menghitung median dari data berkelompok. Soalnya, diketahui data yang dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, di sana ada kelas-kelas. Yang pertama itu kelas ke-1 40 sampai 49 dengan frekuensi 7, kelas kedua 50 sampai 59 dengan frekuensi 6, kelas ketiga 60 sampai 69 frekuensinya 9, kelas keempat 70 sampai 79 frekuensinya 5, kelas terakhir kelas kelima itu 80 sampai 89 dengan frekuensi 3. Nah, hitunglah median dari data tersebut. Jadi langkah ke-1 kita menghitung atau menentukan dulu kelas mediannya yang mana. Nah, rumusnya itu adalah untuk menghitung kelas median setengah dikalikan dengan N. N itu adalah banyaknya data atau sama dengan jumlah frekuensi. Kita hitung dulu frekuensi keseluruhannya ada berapa. Nah, ini jumlah frekuensi N atau sigma F simbolnya. 7 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 3. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9, 22. 22 tambah 5, 27 tambah 3, 30. Jadi banyaknya N adalah 30. Kita substitusikan kelas median sama dengan setengah kali N. R-nya ganti 30, berarti setengah dikali 30 adalah 15. Jadi di sini kelas mediannya itu yang terdapat datum ke-15. Jadi datum ke-15 itu ada di kelas yang mana? Nah, kita lihat di sini frekuensi untuk kelas ke-1 40 sampai 49. Frekuensinya 7, berarti untuk kelas ke-1 terdiri dari datum ke-1 sampai datum ke-7. Nah, untuk kelas kedua itu frekuensinya ada 6. Berarti terdiri tadi kan kelas 1 7 sampai datum ke-7, berarti kelas kedua dimulai dari datum ke-8 sampai datum ke-13. Nah, untuk kelas ketiga 60 sampai 69. Banyaknya frekuensi ada 9. Tadi sampai kelas kedua itu sampai datum ke-13, berarti untuk kelas ketiga dimulai dari datum ke-14 sampai dengan 22. Jadi datum ke-15 ada di kelas ketiga. Karena ini yang kelas ketiga dimulai dari datum ke-14 sampai ke datum 22. Jadi 15 ada di kelas ketiga. Nah, ini kelas median, berarti kelas mediannya 60 sampai 69. Kelas median. Setelah diketahui kelas median, kita akan menentukan unsur-unsur yang ada pada rumus median untuk data berkelompok. Nah, yang pertama tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya itu adalah 60 untuk kelas median. 60 dikurangi 0,5 adalah 59,5. Selanjutnya FK median atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, berarti jumlah frekuensi dari kelas ke-1
dan kelas kedua dijumlahkan. Nah, yang ini kan kelas median. Yang ketiga kelas median. Berarti jumlah dari frekuensi kelas ke-1 dan jumlah frekuensi kelas kedua. 7 tambah 6 dijumlahkan sama dengan 13. Kemudian selanjutnya untuk frekuensi kelas mediannya. Kelas mediannya itu kelas ketiga, frekuensinya adalah 9. Nah, selanjutnya P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas dari 60 sampai 69. Berarti bisa juga kita menghitung panjang kelas itu dengan rumus tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas, bisa menggunakan rumus itu, atau kita menghitung dari 60 sampai 69 itu ada berapa angka. Nah, berarti kalau dari 60 sampai 69 itu ada 10 angka, jadi panjang kelasnya itu adalah 10. Nah, kalau sudah ada semua unsurnya, kita substitusikan ke rumus median tadi. Median sama dengan TB ditambah N/2 kurangi FK per F median dikali P. Nah, TB-nya tinggal substitusikan 59,5, N-nya 30, FK-nya 13. Terus frekuensi kelas mediannya 9 dan panjang kelasnya 10. Setelah disubstitusi, nah kita jumlahkan yang perlu dijumlah, kurangi yang perlu dikurangi, terus bagi yang perlu dibagi, dan kalikan yang perlu dikalikan. Jadi median sama dengan 59,5 ditambah. Nah, untuk 30 per 2 itu adalah 15 dikurangi 13, 2 kali 10 itu 20 per 9. Dipersingkat jadi 20 per 9. Selanjutnya, median sama dengan tepi bawah 59,5, 20 dibagi 9 itu 2,22. Untuk angka di belakang komanya kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi 59,5 ditambah 2,22. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 61,72. Jadi itu median dari data yang ada pada tabel di samping.